Philip ini ngelakuin pelecehan seksual terhadap Jessie secara berulang-ulang. Halo guys, balik lagi ke channel ini, dan di video kali ini kita mau bahas anak yang hilang selama 18 tahun dan selama 18 tahun itu ternyata dia disekap. Nah, jadi gini ceritanya. Tanggal 10 Juni 1991, pagi yang biasa di Salt Lake Tahoe, California. Matahari baru naik. Udara masih sejuk dan seseorang anak perempuan berusia 11 tahun berjalan sendirian menuju halte bus sekolah. Jaraknya cuma sekitar 100 meter dari rumahnya sendiri. Namanya Jessie Lee Dugard. Ayah tirinya, Carol Proben, melihat dari jauh sambil naik sepeda. Semuanya kelihatan normal, sampai sebuah mobil abu-abu tiba-tiba berhenti di sisi jalan, tepatnya di dekat Jessie. Lalu pintu penumpang terbuka, seseorang keluar, dan dalam hitungan detik, Jessie ditarik masuk ke dalam mobil. Carol, ayah tirinya, langsung kayu sepeda sekencang mungkin sambil teriak, tapi mobil itu udah melaju dan akhirnya hilang di tikungan. Jessie Lee Dugard baru ditemukan 18 tahun kemudian. Dan kisah tentang apa yang terjadi selama 18 tahun itu guys, adalah salah satu yang paling mengejutkan, paling menyayat, sekaligus paling bikin kita berpikir panjang yang pernah ada dalam sejarah kriminal Amerika. Sebelum kita masuk ke kejadiannya, gue mau kenalin dulu nih siapa Jessie ini. Jessie Lee Dugard lahir tanggal 2 Mei 1980 di Anaheim, California. Jadi waktu diculik, dia baru aja merayakan ulang tahunnya yang ke-11. Sekitar sebulan sebelumnya, dia ini tinggal bareng ibunya, Terry Proben, dan ayah tirinya, Carol Proben, di sebuah komplek perumahan yang cukup tenang di Salt Lake Tahoe, daerah yang secara logika harusnya aman. Orang-orang yang kenal Jessie waktu itu bilang dia ini anaknya ceria, suka binatang, suka main di luar, tipikal anak kecil yang hidupnya masih sederhana dan menyenangkan. Ibunya Terry deket banget sama Jessie ini. Mereka punya hubungan yang sangat hangat. Dan Carol, ayah tirinya, juga dekat dengan keluarganya. Bukan tipe yang cuek lah ya. Dengan kata lain, ini keluarga biasa, normal. Tidak ada yang salah dari sisi keluarga ini. Justru yang salah datang dari luar. Setiap pagi, Jessie biasanya jalan kaki sendirian ke halte bus sekolah. Jaraknya dari rumah cuma sekitar 100 meter aja. Di lingkungan yang kelihatannya aman, di siang bolong, tidak ada yang menyangka bahwa pagi tanggal 10 Juni 1991 akan jadi pagi terakhir Jessie yang normal untuk waktu yang sangat lama. Oke guys, sekarang kita masuk ke hari kejadian itu. 10 Juni 1991, Senin pagi hari. Jessie ini pamitan dari rumah dan mulai berjalan menuju halte bus. Carol, ayah tirinya, lihat dari kejauhan sambil naik sepeda. Nah, jadi si Jessie ini dipantau dari jauh sama ayahnya. Dia memang sering banget ngawasin dari jauh, bukan karena khawatir secara khusus sih, tapi memang udah kebiasaannya si Carol ini. Semuanya terlihat normal, sampai sebuah mobil berwarna abu-abu kebiruan melambat dan berhenti tepat di dekat Jessie. Carol langsung curiga, dia mulai kayu sepedanya lebih cepat ke arah sana. Tapi sudah terlambat. Dari dalam mobil, seorang perempuan turun. Dia mendekati Jessie, dan sebelumnya Jessie sempat bereaksi. Dia ditarik masuk ke kursi belakang, pintunya ditutup, mobilnya langsung gas. Carol mengejar dengan sepedanya sekencang yang dia bisa. Dia teriak-teriak, tapi jarak makin lebar. Mobil itu belok di tikungan dan hilang. Carol langsung lapor ke polisi. Pencarian dimulai. Media meliput, keluarga yang putus asa terus berdoa. Tapi Jessie tidak kunjung ditemukan. Nah, kira-kira siapa pelakunya? Sekarang gue mau kenalin dua orang jadi pelaku di balik semua ini. Yang pertama, Philip Craig Garrido. Pria berusia 40 tahun waktu itu tinggal di Antioch, California. Sekitar 2 jam dari Salt Lake Tahoe. Dan ini yang paling bikin shock. Philip bukan orang tanpa rekam jejak.
Dia adalah seorang parole, artinya mantan narapidana yang sedang dalam masa pengawasan bebas bersyarat. Nah, kalian tahu kejahatan sebelumnya itu apa? Dan ternyata kejahatan yang dilakukan oleh si Philip ini pemerkosaan. Philip pernah dihukum atas kasus pemerkosaan brutal di tahun 70-an dan dia dibebaskan lebih awal. Lalu pelaku yang kedua yaitu Nancy Garrido, istrinya Philip. Dan ini yang bikin banyak orang terkejut, karena biasanya kita bayangin pelaku penculikan itu laki-laki. Tapi di kasus ini, perempuan itu juga pelakunya. Nancy yang turun dari mobil, Nancy yang menyeret Jesse masuk ke dalam mobil, Nancy yang secara aktif terlibat. Kenapa seorang perempuan mau ngelakuin ini? Itu pertanyaan yang sampai sekarang masih bikin banyak psikolog geleng-geleng kepala. Ada yang bilang Nancy sendiri berada di bawah kontrol psikologis Philip yang sangat kuat. Tapi apapun alasannya, itu tidak menghapus tanggung jawabnya. Dan setelah Jesse ada di dalam mobil itu, perjalanan menuju mimpi buruk paling panjang dalam hidupnya dimulai. Guys, bagian ini mungkin paling berat untuk didengar. Tapi ini justru bagian yang paling penting untuk dipahami. Jesse dibawa ke rumah Philip Garrido di Antioch, California, dan di sanalah dia akan tinggal selama 18 tahun ke depan. Tapi tinggal bukan kata tepat, karena Jesse tidak tinggal di dalam rumah itu. Dia disembunyikan di halaman belakang, di balik serangkaian tenda, gubuk kayu, dan struktur sederhana yang tidak terlihat dari jalan. Dari luar, rumahnya Philip ini kelihatan biasa aja. Kayak rumah pada umumnya, ada pagarnya, ada taman, seperti rumah tetangga yang lainnya lah ya. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik pagar itu ada seseorang anak kecil yang dikurung. Jesse hidup di dalam isolasi total. Tidak ada sekolah, tidak ada teman sebaya, tidak ada akses ke dunia luar, tidak ada TV, tidak ada internet, tidak ada siapapun selain Philip dan Nancy. Philip ini ngelakuin pelecehan seksual terhadap Jesse secara berulang-ulang. Dan akibatnya di usia 14 tahun guys, 14 tahun Jesse hamil. Anak pertamanya lahir tanpa bantuan dokter, tanpa bidan, tanpa fasilitas medis apapun. Hanya Jesse dan Nancy. Nah, si Nancy ini ya istrinya Philip yang tadi ya guys. 3 tahun kemudian, di usianya yang 17 tahun, Jesse melahirkan anak keduanya. Juga tanpa bantuan medis sama sekali. Dan ini yang bikin situasinya makin kompleks. Kedua anaknya itu kemudian tumbuh bersama Jesse di dalam area penyekapan itu. Mereka tidak sekolah, mereka hampir tidak tahu dunia luar itu seperti apa. Nah, si Nancy ini bukan sekedar istri yang tidak tahu apa-apa guys. Dia tahu dia ada di sana, dia membantu, mengatur kehidupan sehari-hari di area itu. Belanja kebutuhan, ngurus logistik, tapi di saat yang sama, dia juga jadi salah satu penjaga yang memastikan Jesse tidak kemana-mana. Hubungan antara Nancy dan Jesse itu sendiri sangat kompleks. Ada momen-momen di mana Nancy bersikap baik, tapi itu semua dalam konteks yang tetap merupakan penyekapan. Sekarang gue mau bilang sesuatu yang mungkin bikin kamu marah lah ya. Dan wajar kalau marah. Selama 18 tahun itu ada peluang-peluang untuk menemukan Jesse yang semuanya terlewatkan. Pertama, Philip Garrido adalah parole aktif. Secara hukum, petugas pengawas harusnya rutin mengunjungi rumahnya. Dan mereka memang mengunjungi, tapi tidak ada satupun yang benar-benar memeriksa area halaman belakang rumahnya. Dan yang kedua, beberapa tetangga pernah melaporkan hal-hal mencurigakan soal Philip. Ada suara anak-anak, aktivitas aneh di belakang rumah, tapi laporan-laporan itu tidak ditindaklanjuti secara serius. Dan yang ketiga, di tahun 2006, polisi bahkan pernah datang ke rumahnya Philip
untuk menyelidiki keluhan tentang pornografi. Mereka masuk ke dalam rumah, tapi tetap tidak memeriksa di area belakang rumah Philip. Setiap peluang itu terlewatkan begitu saja, dan Jesse tetap disekap di sana. Oke guys, ini bagian yang gua tahu banyak orang yang pasti penasaran. Kenapa Jesse nggak kabur aja? Dia kan waktu itu udah dewasa, anak-anaknya sudah lahir, ada momen-momen di mana Philip membawanya keluar rumah. Kenapa tidak teriak minta tolong? Kenapa nggak lari aja? Dan ini jawaban jujurnya. Pertanyaan itu valid, tapi jawabannya jauh lebih kompleks dari yang kita bayangin. Ada 3 konsep psikologi yang perlu kamu pahami untuk mengerti situasi Jesse. Kamu mungkin udah pernah dengar istilah Stockholm Syndrome. Itu adalah kondisi di mana seseorang korban mengembangkan rasa simpati, bahkan afeksi terhadap pelaku yang menyandra dan menyekapnya. Namanya ini dari sebuah insiden perampokan bank Stockholm di Swedia tahun 1973, di mana para sandera justru membela penyandranya setelah dibebaskan. Dan dari sinilah istilah itu disebut Stockholm. Tapi penting dipahami, ini bukan pilihan sadar. Ini mekanisme pertahanan otak ketika kamu berada dalam situasi yang sangat berbahaya dan tidak bisa kabur. Otak secara otomatis memulai mencari cara untuk survive secara psikologis. Salah satu caranya adalah dengan mencoba menemukan sisi baik dari orang yang mengontrol hidupmu. Karena itu, lebih mudah bagi jiwa daripada hidup dalam ketakutan konstan selama bertahun-tahun. Ini sedikit berbeda dari Stockholm Syndrome, tapi berkaitan erat. Trauma bonding terjadi ketika ada siklus antara kekerasan dan kebaikan dari pelaku. Phillips tidak selamanya brutal. Ada momen-momen di mana dia bersikap baik, mengobrol, bahkan dalam perspektif yang sangat terdistorsi, seperti sosok yang peduli. Siklus ini abuse, lalu baik, lalu abuse lagi. Secara psikologis menciptakan ketergantungan emosional yang sangat kuat. Ini bukan kelemahan korban, ini adalah respon neurobiologis yang terjadi di otak manusia dalam kondisi ekstrim. Dalam memoirnya, Jesse sendiri mengakui bahwa hubungannya dengan Philip sangat kompleks dan sulit dijelaskan. Dan itu justru menunjukkan betapa dalamnya manipulasi yang terjadi. Yang ketiga ini dikembangkan oleh psikologis Martin Seligman. Dan gua rasa ini yang paling bikin klik untuk memahami Jesse. Learned helplessness atau ketidakberdayaan yang dipelajari adalah kondisi ketika seseorang udah berulang kali mencoba mengontrol situasinya selalu gagal. Sampai akhirnya otak menyerah dan berhenti mencoba sama sekali. Bayangkan kamu diculik di usia 11 tahun. Setiap kali kamu mencoba melawan, ada konsekuensinya. Setiap kali kamu menunjukkan perlawanan, ada hukumannya. Bertahun-tahun otak manusia pada akhirnya akan belajar bahwa melawan itu tidak ada gunanya. Dan di atas itu semua, ada 2 anak kecil yang bergantung pada Jesse. Kabur berarti meninggalkan mereka. Dan itu bukan pilihan yang bisa dilakukan oleh seorang ibu. Jadi, kalau ada yang masih mau ngejudge Jesse dan bilang harusnya dia kabur, gua harap 3 konsep tadi bisa sedikit menggeser perspektif itu. Ini bukan soal lemah atau kuat. Ini soal apa yang terjadi pada jiwa manusia ketika dia dihadapkan pada kondisi yang tidak manusiawi selama bertahun-tahun. Oke guys, sekarang kita sampai di bagian yang selama ini kita tunggu. Agustus 2009, 18 tahun setelah penculikan itu terjadi. Philip Garrido, yang meski sudah melakukan semua kejahatan itu, tetap menjalani kehidupan normal di mata publik. Mulai aktif dalam kegiatan beragama, dia mendirikan semacam gereja kecil sendiri dan sering menyebarkan pamflet. Pada tanggal 25 Agustus 2009, Philip membawa serta Jesse dan kedua anak perempuannya ke kampus UC Berkeley. Tujuannya minta izin untuk berkhotbah dan menyebarkan brosur keagamaan. Di sanalah semuanya mulai berubah.
Seorang petugas keamanan kampus bernama Ellie Jacob melihat Philip bersama dua anak muda yang kelihatannya tidak wajar. Gerak-geriknya aneh, anak-anak itu kelihatan seperti tidak biasa berinteraksi dengan orang-orang asing. Ellie melaporkan ke petugas parole setempat. Petugas parole menemui Philip dan insting profesionalnya langsung bilang ada yang tidak beres dengan pria ini. Keesok harinya, Philip dipanggil ke kantor parole dan dia datang bersama Jesse dan kedua anaknya dengan menggunakan nama-nama palsu. Di sana, seorang detektif perempuan memisahkan Jesse untuk berbicara secara terpisah. Dengan sabar, dengan pendekatan yang tidak menghakimi. Dan setelah 18 tahun menyimpan semuanya sendiri, akhirnya Jesse berbicara. Dia menyebutkan nama yang sebenarnya, Jesse Lee Dugard, diculik dari Salt Lake tahun 1991. Para detektif langsung mencocokkan dengan database kasus orang hilang, dan semuanya ternyata cocok. Philip dan Nancy Garrido langsung ditangkap malam itu juga. Philip Garrido mengaku bersalah atas 29 dakwaan, termasuk penculikan dan pemerkosaan. Vonisnya 431 tahun penjara, tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Dia akan mati di dalam sel. Sedangkan Nancy Garrido juga mengaku bersalah. Dia divonis 36 tahun to life. Artinya bisa mengajukan parole setelah menjalani 36 tahun. Sampai hari ini, dia masih di penjara. Negara bagian California juga membayar kompensasi sebesar 20 juta dolar kepada Jesse sebagai pengakuan atas kegagalan sistem pengawasan parole yang membuat Jesse tidak terselamatkan selama 18 tahun. 20 juta dolar guys, itu bukan angka yang bisa menggantikan 18 tahun, tapi setidaknya negara mengakui kesalahannya. Sekarang gua mau cerita tentang bagian yang gua suka dari keseluruhan kisah ini. Ya karena akhirnya Jesse bebas dari penderitaannya. Apa yang terjadi setelah Jesse bebas? Jesse Dugard sekarang berusia 45 tahun kurang lebih. Dia memiliki hidup yang sangat privat. Kita tidak tahu persis di mana dia tinggal. Dan itu adalah pilihan yang harus kita hormati. Kedua anak perempuannya yang lahir dalam kondisi yang paling tidak ideal itu, yang bisa dibayangkan kini sudah dewasa. Dan mereka tumbuh bersama Jesse dalam kebebasan. Di tahun 2011, Jesse menerbitkan memoarnya sendiri, ditulis dengan tangannya sendiri, berjudul A Stolen Life. Buku itu jadi bestseller, bukan karena orang mau mengkonsumsi penderitaannya, tapi karena tulisannya itu kuat, jujur, dan menunjukkan perspektif yang tidak pernah kita dengar sebelumnya. Perspektif korban dari dalam. Lalu di 2016, dia menerbitkan buku keduanya, Freedom, My Book of First, tentang pengalaman-pengalaman pertamanya menikmati kebebasan setelah 18 tahun. Pertama kali makan es krim di tempat umum, pertama kali naik kuda lagi, hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Tapi bagi Jesse itu sangat luar biasa. Dan yang paling gue kagumi, Jesse mendirikan yayasan bernama Jesse Foundation yang fokus membantu korban penculikan dan keluarga mereka untuk pulih dari trauma. Dia tidak mau pengalamannya jadi sia-sia. Dia mau ada sesuatu yang bisa diambil dari semua rasa sakit itu dan digunakan untuk membantu orang lain. Dalam memoarnya, Jesse menulis bahwa dia tidak mau hidup hanya didefinisikan oleh apa yang orang lain lakukan kepadanya. Dia mau mendefinisikan hidupnya sendiri. Dan gua rasa itu adalah kalimat paling kuat yang bisa keluar dari seseorang yang pernah melewati apa yang dia lewati. Jesse tidak memilih untuk jadi korban, tapi dia memilih untuk tidak selamanya tinggal sebagai korban. Dan itu guys adalah hal yang paling manusiawi, paling kuat dan paling menginspirasi dari seluruh cerita ini. Oke guys, itu dia kisah lengkap Jesse Lee Dugard. Kalau ada satu hal yang pengen gue tinggalin setelah video ini, jangan pernah anggap remeh intuisi kamu. Kalau kamu lihat sesuatu yang mencurigakan, laporkan. Karena satu laporan yang ditindaklanjuti dengan serius bisa mengubah segalanya bagi seseorang yang sedang terjebak dan tidak bisa minta tolong sendiri. Dan jangan pernah judge korban. Psikologi manusia itu kompleks. Kita tidak pernah tahu apa yang seseorang hadapi di dalamnya sampai kita benar-benar tahu ceritanya.
Tinggalin komentar di bawah ya, bagaimana dari cerita ini yang paling bikin kamu terkejut atau paling bikin banyak pikiran. Kalau video ini bermanfaat dan bikin kamu berpikir, jangan lupa subscribe. Karena kita bakal bahas lebih banyak kisah seperti ini. Sampai ketemu di video berikutnya.